Halo, kamu mau membuat animasi yang keren atau visual efek yang memukau atau objek tiga dimensi yang menakjubkan? Kabar baiknya kamu bisa mulai dari sekarang dan gratis. Ya, selamat datang di dunia Blender 3 dimensi. Kali ini kita akan berkenalan dengan software Blender 3D. Software Blender merupakan salah satu software pengolah grafis 3 dimensi yang saat ini semakin populer baik di kalangan pehobi maupun profesional. Mengapa saya memilih Blender dibandingkan software lain? Karena ada beberapa nilai plus. Yang pertama adalah gratis. Ya, siapa yang gak mau gratisan gitu kan? Mendapatkan fitur, manfaat dari software Blender yang begitu melimpah dan tanpa bayar sama sekali. Gak ada subscription, gak ada pembayaran di awal sama sekali. Keren banget ini menurut saya. Tapi kalau kalian memiliki rezeki, merasa terbantu dengan software Blender, bisa juga memberikan donasi di websitenya langsung ya. Kemudian open source, jadi software Blender ini kode sumber atau source code-nya bisa dilihat oleh siapapun, dan siapapun di dunia ini yang merasa ingin berpartisipasi bisa ikut di proyek-proyeknya Blender, entah sebagai developer ataupun sebagai ya pemberi masukan atau apapun gitu ya. Jadi Blender ini berbasis komunitas. Itulah mengapa sampai saat ini Blender menjadi salah satu software yang powerful dan gak kalah dengan software-software komersil maupun profesional lainnya. Oke, ini beberapa video hasil karya ya yang dihasilkan dari software Blender. Ini saya ambil dari official YouTube-nya Blender. Ya, keren kan? Jadi intinya Blender ini bisa untuk membuat gambar statis, kemudian untuk membuat animasi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, kemudian untuk membuat visual effect, untuk film-film naga Indosiar juga bisa ya gitu ya. Kemudian untuk video editing, jadi beberapa fungsi di software semacam Premiere Pro gitu bisa dijalankan oleh Blender. Jadi ya cukup satu aplikasi, nggak perlu pindah-pindah aplikasi lain, udah bisa jadi film ataupun animasi gitu kan. Keren lah, gratis lagi gitu. Kemudian soal kompatibilitas, jadi Blender ini bisa dipakai di beberapa operating system atau sistem operasi. Yang pertama adalah Linux. Kalau di Linux saya sudah mencoba Blender di beberapa distro, di Ubuntu, Linux Mint, pernah juga di Pop OS, pernah di Ubuntu Studio, pernah di Manjaro, bahkan pernah di Body Linux yang terkenal ringan gitu ya, untuk spek komputer-komputer kentang gitu. Dan Blender ini cukup enak, cukup enteng, nggak ada masalah gitu. Hanya kita perlu menyesuaikan saja versi Blendernya gitu. Jadi kalau untuk seperti Body Linux atau distro-distro yang untuk komputer lama-lama, kita kan nggak bisa pakai versi Blender yang terbaru karena ya terlalu berat. Kemudian untuk Windows, saya juga cukup lama pakai Blender di Windows ini. Bahkan untuk bikin video ini saya juga pakai Windows, jadi nggak ada masalah. Kemudian bisa juga dipakai di Mac OS gitu. Selanjutnya terkait memori atau storage, Blender nggak terlalu banyak makan storage, cukup 300-an mega saja. Dan Blender ini memiliki 2 opsi ya. Yang pertama opsi installer yang diinstal di komputer kita, atau yang portable untuk Windows ya. Bedanya juga saya nggak terlalu tahu ya, nggak terlalu kerasa bedanya. Jadi lebih ke preferensi aja. Kalau kalian kerjanya settle di satu komputer ya install nggak apa-apa. Tapi kalau kalian suka moving gitu, biasa kerja pakai beberapa komputer, bisa tinggal download aja Blender Portable dan dipakai sana sini, nggak pernah ada masalah saya gitu.
Kemudian beberapa fitur yang ada di Blender, fiturnya banyak ya. Mungkin ada beberapa fitur yang belum tersebut di sini. Intinya Blender itu bisa untuk modeling, untuk rendering, bisa untuk animasi dan rigging, untuk video editing, visual effect, compositing, texturing, bahkan untuk bikin simulasi gitu, simulasi fisik gitu. Bagi kalian yang mungkin masih pemula dan belum tahu apa itu istilah ini satu persatu, mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi gak perlu pusing ngapalin ini apa gitu. Yang penting mungkin modeling sama rendering itu aja yang kalian perlu tahu. Jadi modeling itu intinya kan kalian membuat objek sedemikian rupa dari objek dasar, misalkan kubus, dibentuk seperti menjadi seperti wajah, atau menjadi pohon, menjadi furniture. Kemudian hasilnya itu nanti kita render itu ya ibarat nge-save gitu lah, bagaimana file yang bentuknya formatnya Blender menjadi gambar atau video yang kita inginkan gitu. Kita bisa langsung praktek ke websitenya Blender, kita bisa download dan jalankan langsung. Jadi kalian bisa langsung berkunjung ke website resminya Blender ya, di blender.org. Di sini ada beberapa menu, kalian bisa baca-baca sendiri. Di sini ada informasi tentang Blender, event-event atau fitur-fitur baru gitu kan. Kemudian kalau mau download, langsung aja ke menu download ini. Di sini ada beberapa versi ya. Kita mau download pakai versi yang mana, bebas, terserah ya. Monggo, sesuai dengan preferensi masing-masing gitu. Kalau sudah download, silahkan install seperti biasa aja. Lalu kita akan masuk ke software Blender. Jadi ini adalah tampilan awal di software Blender. Di sini saya pakai yang versi 4.2.2 LTS. LTS ini artinya long term support gitu ya. Jadi versi stabilnya gitu. Jadi nanti kalau ada versi yang baru, biasanya saya nggak langsung download, saya tunggu versi LTS-nya karena biasanya lebih stabil dan nggak gampang crash gitulah. Ini namanya splash screen gitu. Jadi setiap ada versi Blender biasanya ada splash screen atau hasil karya dari pengguna yang biasanya difiturkan di depan gitu kan. Mungkin kalau untuk kalian bagian sininya masih kosong ya, ini beberapa file yang sudah saya kerjakan. Kalian bisa klik di mana aja untuk close splash screen ini. Oke, nah, jadi ini tampilan awal Blender ada seperti ini. Ini namanya 3D viewport. Oh ya, sebelum kita melanjutkan mengenai bagaimana cara navigasi di Blender, saya akan masuk ke menu edit di bagian atas kiri ini, kemudian preference, lalu masuk ke interface gitu ya. Di sini saya mau edit dulu resolusi dari skala resolusi dari software ini biar nggak terlalu besar karena di monitor saya terlalu besar. Ini jadi semua menu-menu ini sistemnya custom ya, kalian bisa sesuaikan sendiri sesuai selera kalian masing-masing gitu, nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, langsung kalau sudah close saja. Kemudian di bagian kanan ini, kanan bawah ini ada gambar mouse ini ya, maksudnya ya, ini mungkin di Blender kalian nggak ada seperti ini fungsinya. Memang saya sengaja tampilkan biar kalian nggak bingung apa yang saya pencet nanti gitu. Jadi kalau saya pencet klik kanan, di sini ada right mouse, klik tengah middle mouse, klik kiri left mouse gitu kan. Kemudian begitu juga dengan tombol-tombol huruf gitu. Kalau saya pencet huruf N, ini keluar N, huruf T keluar T gitu kan. Ya untuk tujuan edukasi saja. Untuk navigasi yang pertama adalah zoom. Bagaimana cara ngezoom di software Blender ini? Cara ngezoom sangat mudah, yaitu kita gunakan tombol mouse bagian tengah
yaitu tombol scroll. Kalau kita mau zoom in, scroll up, scroll ke atas. Kalau kita mau zoom out, scroll ke bawah gitu. Jadi zoom in, zoom out, scroll up, scroll down gitu kan. Oke, cukup mudah ya. Kemudian kalau tombol scrollnya kita pencet, bukan kita putar tapi kita pencet ya, terus kita geser, ini akan menghasilkan perputaran atau orbit. Jadi kalau kita scroll up, tadi zoom in, scroll down, zoom out. Kalau kita pencet, kita tahan, hold, dan kita geser, maka ini akan menjadi orbit. Ya, ini navigasi dasar dari Blender. Atau kita bisa menggunakan ini, bagian ini ada XYZ ini. Ini kita klik kiri saja di sini, kemudian kita drag. Ini bisa juga menggantikan tombol yang middle mouse itu. Tapi kalau saya lebih suka langsung middle mouse, jadi kita nggak perlu pencet yang bagian sini, dari area manapun bisa untuk orbit gitu ya. Karena orbit ini sangat penting untuk melihat sisi-sisi dari objek yang kita buat. Jadi biasanya kita melihat dari depan, bisa juga kita melihat dari samping, dari belakang, bahkan dari bawah gitu kan. Kemudian kalau kita tahan tombol shift dan kita klik middle mouse, lalu kita geser, ini namanya panning. Jadi beda dengan yang tadi, kalau cuma middle mouse dan kita geser adalah orbit. Tapi kalau kita tahan shift, middle mouse, panning, ini untuk menggeser. Jadi paham ya, yang tadi untuk scroll, untuk orbit, dan panning. Jadi ini adalah teknik dasar untuk menggunakan software Blender. Kemudian ada beberapa tombol lain ini di sini. Yang pertama untuk zoom tadi kita udah gunakan. Kemudian untuk gambar tangan ini fungsinya seperti yang shift dan middle mouse, yaitu untuk panning. Kemudian yang gambar kamera ini kalau kita klik, nah ini adalah tampilan gambar yang akan kita hasilkan nanti. Jadi ibarat motret gitu ya. Yang kelihatan di frame itu yang ini saja, yang bagian kotak ini saja. Nanti kalian akan paham lah ya mengenai kenapa kok ada kamera di software Blender gitu. Kemudian yang ini adalah lock, ini jadi untuk ngelock kamera, jadi kameranya nggak bisa dipindah-pindah gitu. Lalu yang satu ini adalah tombol untuk mengganti tampilan dari perspektif menjadi ortografik. Apa itu? Nah, udah mulai bingung ya. Jadi tampilan ini namanya tampilan perspektif. Tampilan perspektif itu seperti kalau kita melihat di dunia nyata ya. Suatu objek jika semakin jauh maka akan semakin kecil. Kalian lihat ini, ada grid atau kotak-kotak kecil ini. Semakin jauh itu kan semakin kecil ya, meskipun ini sebenarnya ukurannya sama. Karena kita melihatnya posisinya kotak-kotak ini lebih dekat, maka lebih besar. Sementara yang ini karena lebih jauh menjadi lebih kecil gitu kan. Kalau kita ubah, kita klik di sini menjadi ortografik, kotak-kotaknya menjadi sama ukurannya. Itu. Jadi seolah-olah kalau kita lihat kubusnya ini seolah-olah menjadi gepeng, padahal ini nggak gepeng, cuma dia menghilangkan efek perspektif. Nggak usah bingung dulu ya, nanti kita jelaskan. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan paham apa itu perspektif, apa itu ortografik. Kemudian yang penting lagi adalah terkait shortcut gitu ya. Shortcut untuk tampilan atau navigasi kita menggunakan numpad. Jadi numpad ini, yang dimaksud numpad bukanlah angka-angka yang ada di tombol di atas huruf Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P dan seterusnya ya. Numpad itu adalah tombol angka yang terpisah. Jadi kalau kalian mungkin pakai laptop atau pakai komputer yang nggak ada numpadnya, kalian bisa masuk ke menu edit, preference, lalu di bagian input sini emulate numpad ini ya.
Jadi nanti angka-angka di tombol angka di nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang di atas huruf QWERTY nanti bisa berfungsi seperti numpad gitu. Tapi di sini saya nggak klik emulate karena saya pakai keyboard yang ada numpadnya. Jadi kalau kita pencet angka 5 di numpad, maka akan berubah menjadi tampilan ortografik. Jadi fungsinya angka 5 itu sama seperti tombol yang kotak-kotak ini. Kalian bebas mau pakai tombol yang mana aja. Di Blender ini banyak sekali alternatif gitu. Jadi kalian bisa mengerjakan sesuatu hal dengan beberapa cara. Salah satunya ya bisa milih pakai numpad maupun pakai tombol ini. Kemudian saya tambah satu objek aja biar lebih jelas ya. Nah, misal seperti ini ya. Selain angka 5, tombol di numpad yang biasanya dipakai juga angka 1. Oke, kalau saya pencet angka 1 apa yang terjadi? Oke, tampilan akan berubah menjadi tampak depan seperti ini. Jadi yang di sini tengah ini sumbu Y. Coba ya, saya geser lagi. Kalau saya pencet angka 1 akan berubah tampak depan. Jadi ini namanya snapping ya. Snap view gitu. Jadi kalau kita geser manual pakai drag mouse tengah ini kan agak susah ya ngepas-ngepasinnya. Kita tinggal aja pencet angka 1. Jadi tampilan tampak depan. Kemudian kalau kita mau tampak samping, kita pencet angka 3. Oke. Bolanya kemana? Bolanya ketutup. Jadi bolanya itu di belakang kotak ini ya. Kalau kita bikin transparan kelihatan itu. Oke ya. Ini tampak samping. Jadi sumbu X di sini. Kalau kita pencet angka 7, jadi terlihat tampak atas atau sumbu Z. Itu sumbu Z. Jadi di Blender ini ada 3 sumbu ya. Ini garis utamanya. Yang pertama adalah sumbu X atau kiri dan kanan. Kemudian sumbu Y yaitu depan belakang, dan sumbu Z atau atas bawah gitu. Kalian coba-coba dulu saja mengenai bagaimana cara menggeser, memutar, kemudian masuk ke tampilan ortografik, ke perspektif. Kalian eksperimen saja di sini dengan apa yang sudah kalian pelajari, dan sampai jumpa di video selanjutnya.